Dari hasil pembelajaran kami, paling tidak ada 4 model proses inovasi. Tiap-tiap model ini membantu untuk memahami langkah-langkah sebuah proses mewujudkan suatu inovasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas inovasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kemdagri telah mengembangkan sebuah inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sistem pelaporan keuangan daerah yang disebut IBLUD. Awal dari pengembangan IBLUD karena adanya permasalahan pelaporan yang memakan waktu lebih dari 1 bulan. Sistem pelaporan yang lamban membuat penyajian laporan tidak tepat waktu. Selain itu, sistem pengolahan laporan keuangan masih menggunakan Excel dan terkadang mengharuskan pengolah data melakukan lembur untuk membuat laporan tersebut. Atas dasar permasalahan ini, Kemdagri terdorong untuk membuat aplikasi yang memudahkan dan bisa diakses dimanapun dan di media apapun. Berikut wawancara kami dengan Kasubdit BLUD Kemdagri. Saya perkenalkan diri, nama saya Wisnu Saputro, keseharian selaku Kasubdit BLUD di Kementerian Ditjen Bina Keuangan Daerah, Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaan tugas, ya ini kami melakukan pembinaan ya BLUD, baik itu bentuknya monitoring, evaluasi, ya kebijakan yang berlaku di Pemda agar bisa sinkron dengan kebijakan yang ada di selain kami menerbitkan pedoman ini, juga kami telah menyiapkan ya yang namanya sistem aplikasi, yaitu SIPD BLUD atau yang disebut dengan IBLUD. Nah, ini kami harapkan teman-teman Pemda dapat mengacu pada kebijakan regulasi, yaitu di Permendagri 79, khusus di pengelolaan keuangannya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan BLUD. Nah, di dalam IBLUD itu tadi ya ada fitur-fitur ya bagaimana pengelolaan format-format pendapatan, format belanja, format pembiayaan, dan juga format-format dalam penyusunan RBA, ya pengajuannya, penetapannya, dan juga perubahan. Selain itu juga ada format-format mengenai pelaksanaan penatausahaan laporan pertanggungjawaban dan juga akuntansinya. Nah, itulah keunggulan dari fitur-fitur yang ada di dalam IBLUD ya, yang digunakan dalam rangka untuk tadi optimalisasi ya pengelolaan keuangan BLUD agar lebih akurat ya, lebih transparan, akuntabel ya, cepat ya, dan juga bisa diaplikatif ya. IBLUD ini merupakan suatu inovasi ya Bapak ya, inovasi yang sangat membantu teman-teman di BLUD, khususnya di BLUD ini banyak di tataran diterapkan pada bidang kesehatan. Nah, kesehatan ada rumah sakit dan puskesmas, dan juga labkesda misalkan atau balkesda. Nah, di tataran puskesmas ini sangat membantu karena terkait dengan tugas fungsi mereka menjalankan fungsionalnya, yaitu UKM dan UKP, ya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi juga dikungkung dengan disibukkan dengan pengelolaan keuangan. Nah, ini sangat-sangat membantu karena di sana di puskesmas orangnya banyak tapi yang memahami keuangan sangat sedikit. Ya tadi ada bendahara, perawat bendahara, bidan bendahara, dan lain sebagainya. Nah, ini sistem ini banyak membantu ya, apalagi di masa pandemi ini ya, dimanapun kita berada kita bisa mengerjakan ya, pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, ini modul ini juga secara otomatis ya untuk mendorong manajemen BLUD yang secara prinsip adalah untuk akuntabilitas keuangan ya, agar tertib administrasi pengelolaan keuangan, karena ini sudah menggambarkan alur dari bagaimana perencanaan anggaran ya, pelaksanaan penatausahaan pelaporan pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Ini untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan BLUD. Terus juga modul ini juga dipakai juga untuk semua pihak ya, bagaimana pihak-pihak terkait ya yang memang menggunakan aplikasi ini, termasuk pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan BLUD, yaitu di BPKAD dan Inspektorat. Dan juga kami di Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina BLUD dapat melihat sewaktu-waktu ya, kapan waktu bisa melihat laporan dari pengelolaan keuangan BLUD secara real time ya.
Nah, modul ini juga tadi ya pihak-pihak terkait di Pemda ini menggunakan dalam rangka juga konsolidasi laporan keuangan BUD dengan laporan keuangan Pemda. Dan kami di pusat juga bisa menggunakan fasilitas yang digunakan yang ada atau di dalam fitur-fitur di unit ini. Tentunya dalam menyusun bukan terhadap sistemnya aja, tapi dalam pedoman ini kami juga terima kasih banyak dibantu. Ya, kami Kementerian Dalam Negeri yaitu Disubdit BLUD ini banyak dibantu oleh teman-teman praktisi BLUD yaitu di rumah sakit dan puskesmas maupun juga asosiasi, juga daerah-daerah, pemda-pemda yang telah mengimplementasikan BLUD yang kami nilai sudah expert ya, sangat membantu. Apalagi Pemda DKI ya, ini Pemda DKI yang juga banyak membantu ya. Membantunya bukan hanya membantu tapi sering dicerewetin ya, seperti itu. Nah, akhirnya sistem ini bisa bisa kami kembangkan dan juga nanti menjawab tantangan pelayanan yang ada di BLUD. Dan yang itu yang bisa saya sampaikan mungkin sebagai penutup ya, kami harapkan juga ada kolaborasi ya dengan akademisi, yaitu ada Prof. Martani ya, beliau selaku dosen inovasi dan perubahan organisasi ya di via UI ya, agar bisa nanti kita berkolaborasi. Ya, kami sangat membutuhkan akademisi ya, karena lebih concern kami di kacamata kebijakan. Nah, Bapak Ibu lah di akademisi yang bisa menuangkan dalam bentuk inovasi apa yang menjadi keinginan kita tersebut. Dan prinsipnya tadi untuk memberikan kemudahan Pemda juga dalam memberikan kemudahan pelayanan masyarakat agar pelayanan masyarakat itu bisa lebih paripurna dan bisa dirasakan. Itu bisa kami sampaikan. Terima kasih, sukses selalu untuk Mbak Windy dan Mbak Francisca. Dasar aplikasi adalah aplikasi dibuat untuk mempermudah, bukan mempersulit. Kalau aplikasinya yang entry-nya banyak dan sebagainya kan mempersulit ya. Jadi sama-sama aja Pak, ini mah 11-12 sama Excel nih, kan gitu. Kemudian bisa diakses dimanapun dan memakai media apapun. Jadi aplikasi eBLUD ini Bapak Ibu bisa pakai laptop, bisa pakai PC yang ada di kantor, bisa juga memakai handphone. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan Pak saya butuh approval dari pimpinan, ternyata misal ya Bapak Ibu contoh saja, ternyata misalkan lagi perjalanan luar daerah, misalkan kalau yang misalnya rajin misalkan lagi kemana, tolong gue di approve, itu bisa langsung pakai handphone, approve, aplikasi langsung kedetek bisa ini. Malah sekarang itu juga bisa. Kalau dibutuhkan ngeprint, saya Ibu di sini di daerah Bapak Ibu diklik dari handphone bisa ngeprint sendiri, tiba-tiba kertasnya ngeprint dari printernya sendiri kantor. Asal jangan kaget aja orang di kantornya tiba-tiba printer jalan sendiri. Bisa begitu. Itulah teknologi. Maksud saya begitu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah bisa diintegrasikan dengan aplikasi lain. Nah, aplikasi lain tuh ya banyak yang tadi ya, dengan perbankan, dengan bank misalkan, kemudian dengan aplikasi yang Bapak Ibu kalau ada contohnya tadi tracing RF dan lain sebagainya, itu ke depan bisa diintegrasikan. Nah, kemudian dikarenakan aplikasi sudah berbasis web, tidak perlu proses install. Bapak Ibu hanya bermain seperti Facebook. Ya, seperti itu langsung ketik alamatnya, udah langsung ada masuk. Kemudian tidak ada perlu proses update aplikasi, diinstal ulang lagi, diupdate lagi, enggak. Kemudian yang tadi, report bisa real time, sekarang diminta langsung print aja. Kemudian tidak ribet ya. Ya ini bahasa ininya saya aja, satu kali itu cover jadi semua, padahal enggak seperti itu juga, ada proses. Saat ini, iBLUD telah diterapkan di lebih 4.500 unit pelayanan kesehatan dan lebih dari 300 BLUD. Kedepannya, penerapan iBLUD akan dikembangkan pula untuk sektor yang lain. Berdasarkan pengamatan studi dokumen dan hasil wawancara, kelompok kami menyimpulkan bahwa model proses inovasi iBLUD merujuk pada model 3. Aktor yang terlibat dalam inovasi iBLUD terdiri dari pimpinan dan staf Kementerian Dalam Negeri, kemudian perwakilan dari pemerintah daerah dan BLUD beberapa kota di Indonesia sebagai stakeholders. Pengembangan aplikasi iBLUD berkolaborasi dengan mitra pengembang inovasi, yaitu akademisi dan tenaga ahli dari LSPPP FISIP Universitas Indonesia. Dari hasil wawancara, alokasi anggaran dan perlunya SDM yang kompeten dalam penggunaan aplikasi BLUD menjadi hambatan. Tantangan kedepannya, penerapan aplikasi ini memerlukan pengembangan untuk dapat diintegrasikan dalam sistem informasi pemerintah daerah lainnya.
Aplikasi ini sangat membantu dalam pengelolaan keuangan baik perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan dan bisa digunakan oleh manajemen BLUD sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan operasional pelayanan.